Inter Milan semakin serius dalam mencari tambahan kekuatan sektor belakang mereka untuk musim mendatang. Klub raksasa Serie A tersebut dikabarkan telah mengirim tim pemandu bakat untuk mengamati performa kapten timnas Indonesia CICS. Pemain bertahan Venezia itu menjadi salah satu nama yang kini masuk radar transfer Nerazzurri. Menurut laporan dari FC Internews, perwakilan Inter Milan hadir di Stadio Luigi Penzo pada pertandingan Venezia melawan Bologna Sabtu yang lalu. Selain CICS, tim pencari bakat juga mengamati Sambu Kema, bek tengah milik Bologna. Kedua pemain ini dipantau secara khusus karena Inter Milan tengah berupaya untuk mencari opsi tambahan untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Langkah ini semakin mendesak karena ada kemungkinan Inter Milan akan kehilangan salah satu pemain belakang mereka pada akhir musim ini. Nama Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij disebut-sebut berpotensi meninggalkan klub pada bursa transfer mendatang. Ya, Sambu Kema memang menjadi salah satu opsi utama, tetapi Bologna mematok harga tinggi untuk pemain asal Belanda itu. Laporan menyebutkan bahwa Bukema dibanderol dengan harga sekitar 30 juta euro, harga yang cukup tinggi bagi Inter Milan yang juga tengah mempertimbangkan pengeluaran untuk posisi lain. Kemudian sebagai alternatif, CICS menjadi pilihan menarik bagi Inter Milan. Bek tengah berusia 23 tahun tersebut dinilai memiliki potensi besar dan mampu berkembang lebih jauh di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi. Selain itu, dari sisi finansial, harga CICS lebih terjangkau dibandingkan dengan Bukema. Venezia disebut siap melepas sang pemain dengan harga sekitar 10 juta euro atau sekira 181,307 miliar rupiah. Angka yang lebih masuk akal bagi Nerazzurri. CICS memiliki peluang besar untuk merapat ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas nanti. Harga yang lebih terjangkau, performa konsisten, serta usia yang masih muda menjadi nilai tambah bagi klub-klub besar yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka CICS akan mengikuti jejak pemain-pemain top yang sukses berkarir di Serie A. Ya, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Inter Milan. Tetapi langkah pemantauan langsung yang dilakukan tim mencari bakat menunjukkan adanya ketertarikan yang cukup serius terhadap bek tangguh asal Indonesia ini. Kabar mengenai kemungkinan Sintayong diangkat sebagai direktur teknik atau Dirtek PSSI semakin ramai diperbincangkan. Isu ini mencuat setelah posisi tersebut ditinggalkan oleh Indra Safri, namun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai sosok penggantinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menunjuk penasihat teknis timnas Indonesia yakni Jordi Cruyff untuk membantu mencari kandidat yang lebih tepat sebagai direktur teknik. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait sosok yang akan menduduki jabatan tersebut. Di tengah kekosongan jabatan direktur teknik, muncul spekulasi di kalangan penggemar sepak bola bahwa Sintayong akan mengisi posisi tersebut. Kabar ini cepat menyebar dan juga menimbulkan berbagai spekulasi di media sosial. Banyak netizen yang penasaran dan juga menanyakan langsung kabar tersebut kepada anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melalui akun Instagram pribadinya @arya.m.sinulinga. Menanggapi rumor tersebut, Arya Sinulinga langsung membantah dan juga menegaskan bahwa kabar itu hanyalah sebuah hoax yang beredar di tanggal 1 April atau bertepatan dengan perayaan April Mop dan tidak nyambung dengan sistem kepelatihan yang dibawa tim pelatih kemarin, tulis Arya pada Rabu 2 April 2025. Di samping itu, tidak mengherankan jika kabar mengenai kemungkinan Sintayong kembali ke PSSI mendapatkan perhatian besar dari para penggemar sepak bola Indonesia. Sosok pelatih asal Korea Selatan ini telah meninggalkan jejak yang cukup mendalam bagi timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi merilis ranking terbaru pada Kamis 3 April 2025. Timnas Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan dengan menempati posisi 123 dunia. Meroketnya posisi timnas Indonesia berkat kemenangan 1-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kenaikan peringkat ini bukan sekedar angka biasa. Posisi 123 merupakan peringkat tertinggi yang pernah diraih oleh timnas Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Tepatnya sejak Desember 2009 ketika skuad Garuda sempat menempati posisi 120. Tambahan 9,51 poin yang diraih setelah mengalahkan Bahrain menjadi kunci dari lompatan membanggakan ini. Meskipun sempat menelan kekalahan dari Australia di Jeddah International Maret 2025, kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno memberikan dampak positif yang besar bagi posisi Indonesia di ranking FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut gembira kabar baik ini.
Melalui akun media sosial Instagram pribadinya, ia menyampaikan rasa syukur dan juga menegaskan komitmen PSSI untuk terus bekerja keras demi membawa timnas Indonesia menembus 100 besar dunia. Alhamdulillah, kemenangan atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123. Peringkat ke-123 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir, tulis Erick Thohir. Kita akan terus kerja keras dan berusaha untuk membawa Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Bismillah. Ya, di samping itu kenaikan ranking timnas Indonesia tidak diikuti sesama raksasa di Asia Tenggara. Thailand mengalami nasib kurang beruntung meski meraih 2 kemenangan bulan ini. Tim yang berjuluk Gajah Perang tersebut meraih kemenangan atas Afghanistan 2-0 dan Sri Lanka 1-0 pada bulan ini. Laga lawan Sri Lanka terjadi dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, Thailand harus turun 2 strip di ranking terbaru FIFA. Dan kini Thailand berada di peringkat ke-99. Sementara Vietnam berhasil memanfaatkan 2 pertandingan di bulan Maret 2025 dengan maksimal. Vietnam berhasil membungkam Kamboja 2-1 di laga uji coba dan 5-0 atas Laos di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2027. Alhasil, Vietnam naik 5 strip di ranking FIFA terbaru. Tim yang berjuluk Golden Star ini bertengger di peringkat ke-109. Sementara itu, Malaysia juga semakin mendekati peringkat timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berjarak 7 strip saja dengan negeri jiran tersebut. Pasalnya, Malaysia juga berhasil meraih kemenangan atas Nepal dalam satu-satunya pertandingan yang dilakoni di bulan Maret 2025. Dan kemenangan tersebut membuat Malaysia naik 1 strip di FIFA ranking bulan ini. Timnas Indonesia jadi negara dengan lonjakan ranking FIFA tertinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda naik hingga 10 peringkat. Hal ini tak terlepas dari kiprah Timnas Indonesia yang cukup manis sejauh ini di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan skuad Garuda masih menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dilansir dari akun Instagram @seasiagol, Kamis 3 April 2025, Timnas Indonesia mencatatkan kenaikan terbesar dengan naik 10 peringkat di ranking FIFA. Dari urutan ke-133, kini skuad Garuda ada di posisi ke-123 di ranking FIFA. Kemudian beda nasib dengan Timnas Indonesia dalam daftar tim yang alami kenaikan terbesar di ranking FIFA yang dirilis akun seasiagol. Qatar menjadi negara yang mengalami penurunan paling drastis. Mereka turun hingga 21 peringkat. Awalnya, Qatar menduduki posisi ke-34 di ranking FIFA, tetapi kini Qatar menempati urutan ke-55 usai kerap mendulang hasil minor. Di sisi lain, Qatar sendiri kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 10 poin. Koleksi 10 poin dari Qatar mencatatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 4 kekalahan. Ya, menarik untuk menantikan kiprah-kiprah tim-tim di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Diketahui tersisa 2 laga lagi yang krusial untuk tim-tim yang belum memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Media lokal melaporkan nama bos asal Indonesia yakni Anindya Bakri dihapus dari daftar orang berpengaruh di Oxford United. Situasi simpang siur menghinggapi investasi Indonesia di Oxford United, yakni klub kasta kedua Liga Inggris. Klub yang berjulukan The US itu dikenal publik Indonesia lantaran dimiliki oleh 2 konglomerat Anindya Bakri dan juga Erick Thohir. Bakri dan juga Thohir menguasai 51% saham tim yang berkostum kuning tersebut sejak 2022. Dan sejak saat itu Oxford United dikenal sebagai klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Liga Inggris. Mula-mula Marcelino Ferdinand diboyong pada bursa transfer musim panas lalu usai dilepas KMS Cadenza. Keputusan Oxford memboyong Marcelino Ferdinand hanya berbuah 1 penampilan di Piala FA hingga bulan terakhir musim 2024-25. Tak berhenti di situ, bos Indonesia juga membawa Ole Romani dengan biaya transfer termahal klub pada Januari. Didatangkan saat masih berkeluarga negaraan Belanda, mantan penyerang FC Utrecht tersebut berganti status menjadi warga negara pada Februari. Ole sejauh ini memberikan hasil lebih baik, yaitu 1 gol dalam 9 pertandingan divisi Championship. Meski begitu, kabar terbaru dari Kasam Sadio memunculkan situasi tanda tanya bagi investasi Indonesia. Update dokumen perusahaan mengungkapkan hilangnya nama Anindya Bakri dari daftar orang berpengaruh di klub. Akhir Maret lalu memperlihatkan dokumen terpublikasi yang menyatakan penghentian Anindya Bakri dan Hurst Cake
sebagai orang dengan kontrol signifikan di klub, tulis Oxford Mail. Ya, CEO klub Tim Williams menjelaskan lebih lanjut mengapa kebijakan tersebut diambil. Ini adalah aturan hitam putih bahwa jika Anda punya 25% saham organisasi, Anda ditulis sebagai orang dengan kontrol signifikan, ujar Williams. Jika Anda punya 25,1%, Anda masuk daftar. Jika Anda punya 24,9%, Anda dihapus. Sehitam putih itu. Kami melakukan banyak hal di level korporasi untuk menentukan dari mana uang datang, apa yang terjadi mengenai itu, dan apakah ada potensi dilusi dalam struktur saham keseluruhan. Ya, pernyataan tersebut mengindikasikan kepemilikan Anindya Bakri telah turun menjadi di bawah 25%. Satu-satunya hal yang menenangkan adalah CEO Williams masih berkomunikasi dengan semua pemegang saham. Orang-orang yang saya ajak bicara setiap hari di Vietnam, Singapura, atau Indonesia semuanya sama. Tidak ada hal yang berbeda, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tegasnya. Ya, jika pengaruh Bakri benar berkurang di Oxford United, maka akankah berpengaruh pada karir Marcelino dan juga oleh Romeni? Ya, siapa yang tahu? Timnas U17 Indonesia akan menghadapi musuh terberat pada laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Persiapan panjang Timnas U17 Indonesia akan segera menemui titik akhir di level tertinggi Asia. Pada Jumat 4 April 2025 malam, Garuda Asia akan menghadapi Korea Selatan pada laga perdana Piala Asia U17 2025. Dibanding dua negara lain di grup, Yaman dan juga Afghanistan, Korea Selatan terbilang tim paling mematikan. Taeguk Warriors merupakan peraih 2 titel Piala Asia U17, hanya kalah dari Jepang 4 kali. 2 titel Piala Asia U17 itu diraih pada tahun 1986 dan juga 2002. Berikut 3 kali runner-up pada edisi 2008, 2014 dan juga 2023. Lulusan terbaik edisi 2 tahun silam yakni Yang Bin-hyuk sudah memenangi kepindahan ke Tottenham Hotspur pada Januari yang lalu. Bersama Jepang, Korsel adalah favorit juara di Arab Saudi tahun ini. Di samping itu, Kapten Timnas U17 Korea Selatan angkatan sekarang yakni Ko Hyun-bin menyatakan tidak akan menganggap remeh Indonesia. Ketika saya menonton Piala Asia U20 baru-baru ini, saya sekali lagi merasa bahwa Piala Asia bukanlah panggung yang mudah, kata Hyun-bin dilansir dari KFA. Tidak ada tim yang lemah hanya karena ini Asia. Kami akan melakukan yang terbaik dalam kompetisi dengan apa yang telah kami persiapkan dengan keras tahun lalu dan membawa hasil yang baik, ujarnya. Sementara itu di pihak Indonesia, pelatih Nova Arianto meminta anak asuhnya untuk tidak gentar menghadapi nama besar lawan. Nova Arianto sempat menjadi asisten pelatih Sinteyong yang pernah mengejutkan Asia dengan membawa Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Legenda timnas Indonesia itu kini mempunyai Matt Baker dari unsur pemain diaspora yang siap untuk membawa Garuda Asia naik level. Ya, pastinya Korea Selatan menjadi lawan paling berat di grup ini, ujar Nova. Tapi kita sudah mempersiapkan secara mental, taktik, dan strategi. Saya lihat pemain cukup siap menghadapi Korea Selatan. Saya harap menghadapi laga pertama, pemain dapat bermain maksimal. Lanjutnya, ya, mengingat Korea Selatan memiliki sistem pembinaan lebih bagus dibandingkan Indonesia, bisa diekspektasikan Zahabi Goli dan kawan-kawan bakal kesulitan. Tak akan ada lagi tim lawan yang sengaja bermain sabun seperti Australia pada babak kualifikasi. Hasil imbang akan menjadi capaian maksimal bagi Garuda Asia, dan jikapun kalah, sebisa mungkin dengan skor tipis untuk modal 2 laga mudah melawan Afghanistan dan juga Yaman. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.